Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi-pagi kita akan menuju ke arah selatan Kabupaten Sigi. Di sana ada kegiatan reuni akbar SMP Negeri 4 Sigi. Kita melibatkan diri di sana. Mari. SMP dulu ya. Cuma dia bukan alumni SMP 1 kalau Pak Riza, kan? Di alumni sini kan? Oh iya, alumni sini. Saya hampir lupa tadi. Ya, jadi sekali lagi tentunya sebagai pemerintah terus menguatkan program-program yang sangat baik ini. Ini camat ini takut-takut ya. Jadi ada orang bertanya, tapi maklum, minta maaf saya agak miring sedikit. Tahun ini kan tahun pemilihan kepala daerah, terus dianggap Bupati Sigi cawe-cawe. Tidak ada masalah. Pertama saya jelaskan, saya sebagai ketua Partai Golkar diberi tanggung jawab dan amanah, itu pertama. Yang kedua, sesuai aturan PKPU, kalau saya silaturahmi dan lain sebagainya tidak ada masalah. Stopnya di tanggal 22. PNS, kepala desa, aparat ya, P3K dan lain sebagainya, kalau mau ikut kampanye silakan. Apa yang dilarang? Tidak boleh memakai baju, tidak boleh mengajak orang. Itu ya, supaya hidup ini jangan terlalu tertekan dan ditekan. Pemda Sigi tidak pernah menekan P3K, siapa silakan. Ya, artinya begini. Sekarang zaman ini sudah berubah. Tidak ada lagi yang mau ditekan, ditarik-tarik. Orang sudah cerdas semua. Orang sudah pintar semua. Makanya saya biasa, cuman saya tidak bermain media ya. Kasihan biasa kalau melihat, membaca, karena ada kepentingan emosional. Saya pikir mari kita lebih santun lagi mengajak semua. Kenapa? Semua calon ini adalah orang yang baik ya. Kalau mereka tidak baik, mereka tidak akan jadi calon. Seperti itu ya. Orang-orang yang terpilih seperti itu, orang yang terpilih sesuai mekanisme, aturan dan lain sebagainya. Nah, jadi saya sebagai pemerintah menghimbau, mari kita saling akrab tentunya. Jangan karena hanya perbedaan pilihan, orang dole baku sikat sendiri nih, Edi. Kita santai saja ya. Pilkada ini evaluasi kepemimpinan, dua saja, diteruskan atau dilanjutkan. Oh itu, teruskan atau ada perubahan kan? Kalau masih bagus teruskan. Saya mau petik sedikit, saya tidak ngurus itu, tapi karena tugas, oke. Kenapa ada yang tertinggal yang belum saya selesaikan dengan Pak Samuel? Saya hanya 3 tahun lebih sedikit, tidak cukup 5 tahun. Kemarin hasil Mahkamah Konstitusi harusnya kita di 2026, tapi ada surat Mendagri kembali, akhirnya kami masuk di mungkin Februari saya akan berakhir karena pelantikan serentak. Tapi kalau ada sengketa pilkada mungkin akan terus karena dia menunggu pelantikan kedua serentak gitu, ada 2 tahapan ya. Terus ada beberapa program yang masih ya, artinya masih sementara berjalan. Misalnya begini, berkaitan dengan program pendidikan, masa jabatan pendidikan, walaupun memang terbatas ya, masa jabatan terbatas karena uang Pemda terbatas. Misalnya untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu ya, 10 putri 10 putra di pesantren tiap tahun anak tamat SD, 10 putri 10 putra anak-anak Kristen yang tamat SD tidak mampu ke Bala Keselamatan. Terus dalam rangka ruang moderasi beragama, saya dorong sudah masih tahun ketiga. Kenapa? Saya ingin bahwa sesama muslim tidak saling menghantam dan lain sebagainya ya. Saya tidak mengurus ajaran-ajaran yang berbeda, tapi ada program. Makanya tiap tahun lalu di tahun pertama 10 yang kita kirim anak-anak tidak mampu ke Al-Ahqaf Yaman. Saya melakukan MOU dengan Al-Ahqaf Yaman lewat Pak Habib, saya lupa yang di Kuningan, sekarang di sini Habib Reza perwakilannya, alumni. Tahun kedua saya mengirim lagi 15 testing, lulus semua. Tahun ketiga tahun ini saya mengirim lagi ke Al-Ahqaf 20 orang ke Al-Ahqaf. Tahun depan insya Allah saya paksakan 30. Kenapa? Insya Allah mereka inilah cikal bakal yang akan melakukan, menguatkan ruang-ruang moderasi beragama. Pembangunan ini tidak hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan mental, pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan fisik langsung dilihat oleh mata,
Tapi pembangunan sumber daya manusia tidak seketika, ada proses. Tapi ketika sudah, oh ternyata ini, kita lihat Gorontalo menyiapkan sumber daya pendidikannya. Sekarang para kepala dinas semua sudah doktor, dan perubahan daerahnya begitu besar. Dan ada program lagi, 1 dokter 1 kecamatan. Bahkan insya Allah untuk pendidikan kita dorong penguatan. Dalam rangka penguatan pendidikan ini, saya ingin ada 1 sekolah SD. 1 sekolah SD ini belum berjalan. 1 sekolah SD 1 kecamatan harus ada sekolah unggulan. Di dalamnya harus ada penguatan bahasa, harus masuk bahasa Inggris, harus ada penguatan agama. Tadi saya bincang dengan ibu kepala sekolah tadi, insya Allah Bu, ini memang sudah masuk desain. Saya akan mengundang rapat, mungkin Kemenak jadi leading sector. Bahkan zikir di kegiatan sekolah ini harus dilakukan, ambil jam mungkin apakah setiap Jumat tadi. Dan Kristiani juga seperti itu, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, ruang inilah yang memang masih menjadi, ya bukan beban. Saya bilang mudah-mudahan siapapun nanti ya, program ini akan dilanjutkan. Itu.
Sapa teman berikutnya.